Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Gizi Sulsel yang sama berbahagia, ketemu kita pada pagi hari ini. Ini adalah pertemuan pertama bincang-bincang ahli gizi Sulsel terkait persoalan masalah gizi di Provinsi Sulsel dan Indonesia. Pada pagi hari ini adalah edisi pertama. Kita akan kedatangan seorang tamu untuk bisa berdiskusi seperti apa sih permasalahan stunting di Provinsi Sulsel. Kita sapa dulu tamu kita. Selamat pagi Pak Sira. Ya, selamat pagi. Jadi, saya yakin teman-teman di Gizi Sulsel sudah kenal dengan Pak Sirajudin. Pak Sirajudin adalah salah satu pengurus kepala bidang di Provinsi Sulsel. Juga kesehariannya mengajar di Poltekkes Kemenkes Makassar. Baik, pada pagi hari ini kita akan bahas seputar tentang stunting Pak Sira. Ya, jadi mungkin bisa kita sampaikan kepada para sahabat gizi yang menyimak bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Stunting itu apa sih sebenarnya Pak Sira? Ya, baik. Jadi memang stunting itu masih banyak yang selalu bertanya apa sebenarnya stunting. Ya. Nah, kalau kita mau definisi yang lengkap, mungkin itu terlalu sulit. Tapi saya mencoba untuk sederhanakan. Jadi, stunting itu sebenarnya adalah dua bentuk gagal ya. Gagal apa? Gagal di dalam tubuh dan gagal di dalam berkembang. Nah, tentu kita tahu kenapa dia gagal. Ya, di situ dikatakan karena defisiensi gizi yang kronis, kemudian yang keduanya penyakit infeksi yang berulang. Jadi ketika dia defisiensi gizi kronis, penyakit infeksi berulang, muncul itu stunting. Nah, sederhananya kalau stunting bahasa lokalnya kalau di Sulawesi Selatan landat dulu ya. Landat dulu dalam Indonesia mungkin kerja. Ya. Jadi stunting itu bisa terjadi di mana saja. Maksudnya tidak hanya orang di desa, di kota pun sebenarnya kejadian stunting bisa ditemukan begitu. Ya, di kota atau di desa bisa ditemukan kalau determinan faktornya itu ada. Nah, terus bagaimana cara mengetahui balita itu stunting atau tidak? Nah, balita itu stunting diketahui kalau kita mau praktek secara epidemiologi atau secara yang akuratnya itu memang harus pengukuran tinggi badan. Tidak bisa hanya diestimasi, oh kamu ini, kamu tidak. Harus antropometri pengukuran tinggi badan. Gitu. Jadi tidak bisa kalau misalnya ada anak balita melintas langsung kita bilang stunting ini. Tidak bisa, tidak bisa karena itu subjektif. Subjektif. Ketika misalnya sama saja kalau orang Eropa mungkin melihat yang seperti kita stunting, tapi karena mereka tinggi standar. Tergantung di daerah itu. Kalau daerah itu rata-rata pendek dan rata-rata tinggi, beda persepsinya kan subjektif. Subjektif jadinya. Dia harus diukur pakai alat ukur standar. Ya, pakai alat ukur standar itu yang dilakukan oleh orang yang sudah terlatih begitu. Ya, orang yang sudah terlatih. Kenapa? Karena pengukuran tinggi badan ini kan pengukuran yang paling mudah, tetapi paling banyak juga salahnya kalau tidak terlatih. Persoalannya ya. Jadi misalnya di luar sana kan ada banyak beredar alat ukur itu, ada yang dalam bentuk tikar, ada yang dalam bentuk karpet apa segala macam, itu tidak standar. Tidak standar. Jadi alat ukur itu harus kaku, keras, sehingga tidak mengganggu hasil pengukuran. Jadi syarat itu dia harus statis, tetapi tidak mudah bergerak. Itulah sebabnya maka kita pakai istilahnya papan fiksasi ya. Bagaimana kalau tikar bisa saja terlipat. Kalau terlipat lantainya dia terlipat ya. Nah, ingat ukuran sekecil apapun itu akan merubah interpretasi. Antara anak yang berdiri saja dengan anak yang duduk harus kita koreksi. Jadi tidak hanya alat ukur Pak Siraya, tapi juga ada cara pengukuran. Ada cara pengukurannya. Ada cara pengukuran. Kepalanya di mana, kakinya di mana. Tapi prinsipnya begini. Kalau pengukuran antropometri pada anak, kita lihat dulu mau diukur duduk atau mau diukur berdiri. Nah, itu penting dulu karena kalau anak di bawah 2 tahun dia harus baring. Tapi kalau anak di atas 2 tahun dia harus berdiri. Nah, meskipun demikian seandainya. Kalau seandainya dia di bawah 2 tahun tapi dia mau diukur berdiri boleh saja, tapi itu harus dikoreksi. Bagaimana koreksinya? Koreksinya kan kita lihat kan
prinsip dasarnya orang yang baring selalu lebih tinggi daripada orang yang berdiri. Nah, karena dia memang harus diukur baring, tapi karena dia diukur tinggi, itu artinya apa? Harus ditambah. Harus ditambah 0,7 kalau dia diukur berdiri pada anak di bawah 2 tahun. Tapi kalau sebaliknya, tidak. Ya, misalnya anak yang di atas 2 tahun, tiba-tiba dia diukur baring, itu harus dikurangi. Harus dikurangi 0,7 dia. Nah, ini yang prinsip dasar ini. Pertama dulu itu, dia mau diukur baring atau diukur duduk. Kemudian alat ukurnya itu tadi, yang statis ya. Jadi sobat gizi yang menyaksikan tayangan ini perlu pemahaman yang menyeluruh bahwa mengukur menentukan stunting itu tidak mudah. Butuh alat ukur yang standar, kemudian butuh cara pengukuran yang tepat sesuai dengan standar yang ada. Kemudian ada faktor koreksi yang disampaikan oleh Pak Sira, 0,7 itu sudah ketentuan WHO. Kita tidak bisa, sudah ketentuan WHO. Baik Pak Sira, kita melangkah ke topik yang kedua. Apa sih penyebab atau faktor determinan dari stunting? Nah, ini pertanyaan yang menarik ini. Ya, jadi kalau kita mau menjawab apa faktor determinan stunting, sebenarnya waktu kita kuliah di 3 gizi di 4 itu ada prinsip dasar bahwa satu gizi itu dipengaruhi 2 sih. Ya, asupan dengan penyakit infeksi. Inilah yang secara langsung. Makanya kalau kita lihat tadi di definisinya, kan defisiensi gizi secara kronik, kemudian infeksi berulang. Nah, kalau kita berbicara asupan makanannya harus memenuhi kebutuhannya. Sedangkan kalau kita berbicara penyakit infeksi hanya dua saja. Yang paling populer yang harus kita kendalikan, yaitu diare dengan demam. Diare dengan demam. Ini kan supaya masyarakat bisa paham secara keseluruhannya. Karena kalau kita infeksi di dalam definisi medis terlalu ribet. Tetapi 2 yang selalu harus kita kendalikan itu demam dengan diare. Oke, 2 itu secara langsung Pak Sira. Secara langsung. Kalau misalnya secara tidak langsungnya, kalau misalnya penyakit infeksi berarti ada faktor apa yang? Ya, jadi baik secara penyakit infeksi maupun asupan itu yang langsung di tentunya ceritanya itu adalah pola asuhnya. Pola asuh, pengendalian pola asuh. Kan pola asuh itu kalau dia baik maka akan baik asupan. Kalau dia baik maka akan terkendali penyakit infeksi. Persoalannya, apakah semua orang yang sudah punya anak yang dalam fase kritis itu dan opportunity itu paham itu pola asuhnya? Pola asuhnya bagaimana? Nah, ini yang gampang-gampang susah ini. Makanya kalau orang bisa mengatakan ya, kalau kamu mau kawin harus keliling dapur 7 kali. Maksudnya bagaimana? Maksudnya persoalannya besar karena kita kan calon generasi yang akan datang itu ditentukan oleh apa yang kita harus hasilkan saat ini kan. Nah, jadi pentingnya pola asuh. Satu pola asuh, selain itu ya pola asuh itu mungkin dipengaruhi lagi oleh banyak lah tentang infrastruktur lingkungan. Misalnya sanitasi, hygiene, kemudian dari segi pangan itu adalah ketahanan pangan. Nah, ini sektor pertanian, kemudian sektor-sektor yang bergerak di bidang sanitasi dan juga Ya, jadi kalau kita bicara tentang makanan, Pak Sira, tidak hanya sekedar kasih makan orang saja, tidak makan anak saja, tetapi ada hal-hal yang dilihat seperti misalnya berapa banyak yang harus dimakan, apa yang harus dimakan, kapan yang harus dimakan gitu, Pak Sira. Ya, betul. Terus kalau terkait dengan bagaimana cara mencegah terjadinya stunting ini, apa yang perlu diperhatikan? Nah, dari berbagai yang saya baca ya, cara mencegahnya itu memang pastikan bahwa asupan makanan itu cukup. Pertanyaannya, asupan makanan yang mana? Ya, asupan makanan pada saat prakonsepsi, saat konsepsi sampai anak itu lahir. Makanya kita bilang 1000 hari kehidupan pertama itu yang harus diamankan. Artinya kalau bicara stunting tidak hanya balita saja Pak Sira. Tidak hanya balita. Dari mana balita itu mau dibikin? Nah, kita lihat kan data-data yang penelitian itu. Di badan ibu bahkan di badan bapak itu akan menentukan di badan anak. Jadi memang ini panjang ceritanya. Jadi artinya kalau anaknya stunting sekarang tidak ditangani dan pada saat dia dewasa di badannya pendek, maka akan melahirkan generasi yang stunting. Ya. Nah, meskipun demikian ada beberapa kasus ya. Kedua orang tuanya mungkin tidak terlalu tapi dia bisa memperbaiki asupan. Nah, karena itu bukan lagi-lagi stunting bukan kutukan genetik ya. Bukan genetik, itu bisa dikendalikan. Pengendaliannya itu tadi pada makanan dan pendamping. Jadi intinya tinggi badan, sobat gizi bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Ya, bisa dikendalikan. Ya.
Kemudian coba kita lihat beberapa hasil studi. Jadi baru-baru saja Kementerian Kesehatan mempublish hasil studi status gizi gitu ya. Coba kita lihat gambar yang pertama dulu Pak Haji. Oke. Nah ini sobat gizi, kita lihat peta sebaran stunting di Provinsi Sulsel hasil SSGI 2021. Nah ada 3 warna yang muncul di sini. Warna yang pertama adalah warna hijau. Warna hijau itu adalah jumlah stuntingnya kurang dari 20%. Jadi kurang 20% ada 3 kabupaten pasir, ada Luwu Utara, Luwu Timur, dan ada Makassar. Jadi ujung atas, ujung bawah nih, ujung atas, ujung bawah nih. Ini menarik juga, ada apa dengan Luwu Utara, Luwu Timur? Apa karena sebentar mungkin pasiran minta komentarnya? Apa karena ada pengaruh transmigrasi misalnya di sana sehingga ada akulturasi budaya di sana? Lalu kemudian Makassar di mana diketahui kota besar dan di mana banyak besar apa segala macam. Itu satu. Yang kedua, warna kuning itu rata-rata di daerah tengah dan sekitarnya begitu, dari 20 sampai 30% prevalensi stuntingnya. Dan yang menarik itu adalah yang warna merah, stuntingnya sekitar 30 sampai 40%. Warna merah ini didominasi daerah bawah gitu, daerah atas gitu, Bone, Maros dan seterusnya ke atas sampai 24. Meskipun di sana daerah tengah itu ada Endrekan Toraja. Saya minta tolong Pak Sidat, kira-kira bagaimana statement Pak Sidat terkait peta yang ada sekarang. Ya, baik. Ini sangat menarik sekali. Saya mulai menjelaskan dari dasarnya dulu ya, dari dasar. Pertama dari yang merah ini. Kenapa daerah ini daerah merah? Nah, kita ketahui bahwa daerah yang merah ini sebenarnya punya riwayat tentang defisiensi yodium tahun 1998 daerah ini, kemudian tahun 2003. Nah, oleh karena itu stunting di daerah yang merah ini cenderung menetap. Di berbagai data set data yang kita miliki cenderung dia menetap. Maksudnya dia hanya berpindah posisi, tapi dia akan di atas di atas 10 besar yang kontribusi terhadap stunting sekarang. Itu pertanyaannya adalah berarti defisiensi asupan gizi mikro itu menjadi faktor yang menyebabkan stunting itu menetap persisten di daerah-daerah itu. Nah, memang kita sudah pernah gencar-gencar untuk program yodium kan, tapi kan dalam periode sekarang tidak lagi prioritasnya dulu. Pertanyaannya kemudian pada saat dulu apakah kita memang sudah keluar dengan aman atau tidak? Ternyata belum sepenuhnya aman kita keluar. Oleh karena itu kuat dugaan ini daerah yang persisten ini kemungkinan adalah di sisi itu. Kenapa? Karena sensitif dengan spesifik sama-sama bekerja di semua kabupaten. Kenapa ada yang seakan-akan itu tidak bergeser? Nah, itu untuk daerah merah ya. Kemudian untuk daerah yang kuning ini. Nah, daerah yang kuning ini juga adalah daerah yang prevalensinya antara 20 sampai 30. Ingat, WHO itu menginginkan di bawah 20. Di bawah 20 itu hanya di timur, di utara dengan Makassar. Ada satu systematic review yang dikemukakan oleh Mary itu mengatakan begini. Kalau pendapatan per kapita naik, membaik, maka stunting bisa turun 2,7% per tahun. Nah, kita lihat. Sebenarnya kalau kita lihat dari sisi pendapatan per kapita, atau katakanlah kesejahteraan atau apa, memang daerah yang tidak ini diduga memang tingkat per kapitanya tinggi dibanding yang lain. Tapi jangan lupa meskipun kita sudah mengetahui bahwa kemiskinan itu tidak selamanya mempengaruhi, tapi kemiskinan itu merupakan faktor yang menekankan faktor determinan masalah untuk stunting. Jadi tentu ketiga daerah ini harus diperhatikan ya. Karena begini, daerah stunting itu ada 3 variabel. Ada 3 yang pertama, dia daerah miskin, dia daerah terpencil, atau dia daerah yang defisit mikronutrien. Kalau dia gabung ini, dia miskin, dia terpencil, mikronutrien dia akan belum menetap. Jadi sobat gizi, dari perbincangan kita ini, ke depan kalau kita merencanakan intervensi, jangan fokus pada isi makro saja, tapi harus memperhatikan isi mikronya juga. Karena ternyata Sulsel itu punya riwayat daerah kekurangan yodium itu harus dilihat. Dan sampai saat ini program untuk garam beriodium itu tidak semasif yang dulu lagi. Kita lanjut ke gambar kedua, Presiden. Sobat gizi, ini adalah gambar kedua tentang sebaran status gizi berdasarkan perspektif masalah.
Kasih masalah yang dimaksud ini adalah komposit gabungan antara roasting dengan stunting. Ya, roasting. Nah, mari kita lihat satu persatu. Jadi yang pertama warna hijau, hanya ada satu kabupaten kota di Sulsel yang kategorinya baik. Baik itu maksudnya adalah di mana stuntingnya di bawah 20% dan roastingnya itu kurang 5%. Jadi stunting itu kita bahasa sederhanakan pendek, kemudian roasting itu adalah kurus gitu. Oleh sobat gizinya supaya mudah dipahami, jadi stunting itu pendek. Kemudian roasting itu adalah kurus. Itu hanya Kota Makassar saja yang baik. Lalu kemudian yang kedua warna kuning hanya 2 kabupaten kota dengan kategori akut. Sebentar Mas Ira, saya minta penjelasan apa yang maksud akut. Akut itu maksudnya adalah stuntingnya di bawah 20%, tapi kurusnya banyak gitu, di atas 5% status kurusnya. Itu Luhut Timur dan Luhut Utara. Lalu kemudian ada satu warna orange itu 3 kabupaten kota dengan status kronis. Jadi stuntingnya tinggi di atas 20%, tapi kurusnya rendah, kurang. Itu ada Goa, Tanah Toraja, sama Toraja Utara. Dan sisanya, ini dia yang menarik. Sisanya semua 18 kabupaten kota itu sudah kronis akut lagi. Jadi sudah banyak balita stuntingnya, juga banyak balita kurusnya. Apa yang bisa Pak Siran kemukakan terkait fenomena ini? Ya baik. Ya. Jadi yang pertama yang kita lihat dulu yang ini yang utara sama ini akut ya. Akut itu maksudnya 20% dan roastingnya di atas 5%. Ini banyak anak yang kurus. Ya. Tapi kurus ini kalau dia dikasih makan, selesai urusan. Oh, selesai. Dia akan bergeser ke baik. Dia akut. Akut itu sementara ya. Ya, sementara. Sementara. Ya. Jadi kalau dia kasih makan, dia akan membantu. Kalau ini tidak, kalau ini dia persisten, dia menetap. Jangka kondisi artinya ini kalau intervensi jangan sampai bilang 1 tahun diselesaikan urusan. Oh lama ini, bukan 1 tahun ini lama urusannya. Ya. Apalagi kalau yang ini yang satu kita lihat ini kan daerah bekas kita yang kita juga persis kan Toraja Utara, kemudian sekarang kan luas ini juga. Jadi untuk bagian yang warna orange dan merah ini perlu hati-hati intervensinya dalam bentuk pemberian makan gitu Pak ya. Kalau misalnya mereka fokus pada pemberian makan, ini akan nanti obesitasnya malah tambah banyak. Obesitas. Sementara kursusnya pendek ditambah terus makanan bergizi harus makannya, sehingga supervisi yang berada di wilayah warna orange dan merah ini perlu menyusun strategi intervensi yang tepat gitu. Strategi intervensi. Kemudian ini juga saya perlu tambahkan, ternyata saya baca tadi malam kenapa kita perlu melihat IMT umur itu. Oh ternyata urusannya begini. Kalau ternyata kasuistik mau ditangani secara individu, memang kita pakai IMT umur. Tapi kalau kasusnya adalah populasi, komunitas kita pakai sekspor. Pakai sekspor. Jadi cocok dibilang tadi kalau tingkat individu itu memang harus diperhatikan disesuaikan dengan kebutuhannya. Kan salah satu faktor untuk menentukan kebutuhan zat gizi adalah tinggi badan anak. Artinya kan jangan kasih makan melebihi tinggi badannya. Baik Mas Ira, mungkin ada statement terakhir sebelum kita tutup pertemuan hari ini terkait stunting, apa yang disampaikan ke teman-teman sobat gizi yang ada di Sulsel. Ya baik. Jadi yang perlu saya sampaikan bahwa pertama untuk rumus secara umum pencegahan stunting itu hanya efektif kalau dia dicegah. Dicegah dengan cara bagaimana? Ya sudah kita ketahui harus kombinasi intervensi sensitif dengan spesifik. Kemudian dia bukan jangka pendek, dia jangka panjang. Nah kemudian yang terakhir basis dasarnya itu atau underline disebut underline-nya. Underline-nya itu adalah makanannya asupannya harus bagus, kemudian pastikan bahwa penyakit infeksi bisa dikendalikan. Saya rasa itu yang intinya. Terima kasih Mas Ira. Sobat gizi, demikian bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu pada bincang-bincang berikutnya dengan tema yang menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.